Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatul Fahiratul Fuadah dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf dan ilmu-ilmu tasawuf. Adapun ini dibagi menjadi 5 materi. Ada pengertian tasawuf, kemunculan tasawuf dalam Islam, yang ketiga tokoh-tokoh tasawuf, yang keempat ajaran-ajaran tasawuf, dan yang kelima tasawuf dan dalam hubungannya dengan dunia modern. Di sini materi yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu tasawafa, yatawafu, tasawufan. Para ulama tasawuf berbeda pendapat tentang asal-usul penggunaan kata tersebut, yakni ada yang mengatakan kata suf yang artinya bulu domba, sof yang artinya sofa, dan sufah yang artinya serambi Masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah. Pengertian tersebut dapat dimaknai secara berikut. Tasawuf yang berasal dari kata suf yang artinya bulu domba, yakni para sufi mengkhususkan dirinya dengan memakai pakaian yang berasal dari bulu domba. Tasawuf yang berasal dari shaf yang artinya barisan ini dimaknai dengan orang-orang yang ketika sholat selalu berada di barisan yang paling depan untuk mendapatkan kemuliaan dan pahala. Maka orang-orang penganut tasawuf ini dimuliakan dan diberi pahala oleh Allah. Tasawuf berasal dari kata syafa yang artinya berarti suci. Ini menghususkan dalam aktivitas dan beribadah mereka atas dasar kesucian hati untuk membersihkan jiwa dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir yaitu tasawuf yang berasal dari as-sufah, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah karena kehilangan harta dan berada dalam keadaan yang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Mereka tinggal di Masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu dengan memakai sufah sebagai bantal. Yang arti dalam bahasa Inggrisnya yaitu sadri cushion. Sesungguhnya miskin berbaik hati dan mulia. Sifat tidak mementingkan keduniawi, miskin tapi berbaik hati dan mulia, begitulah sifat-sifat kaum sufi. Nah, di sini ada juga yang menisbatkan tasawuf berasal dari bahasa Yunani yaitu sophos, yakni istilah ini disamakan dengan kata hikmah yang berarti kebijaksanaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mirkas, kemudian diikuti oleh Jurji Zaidan dalam kitabnya Adab al-Lughah al-Arabiyah. Disebutkan bahwa para filsuf Yunani dahulu telah memasukkan pemikiran yang mengandung kebijaksanaan di dalam buku-buku filsafat. Selanjutnya yaitu tasawuf secara etimologi. Di sini tasawuf dapat diartikan dengan beberapa beragam. Berikut akan dikemukakan beberapa definisi yang diformulasikan oleh para ahli tasawuf, yakni yang pertama Ma'ruf al-Karki. Tasawuf sebagai yang dikutip oleh Asy-Syuhrawardi mengatakan tasawuf adalah mengambil hakikat dan meninggalkan yang ada di tangan makhluk. Yang kedua Abu Bakar al-Qahtani. Tasawuf adalah budi pekerti, karena siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Yang ketiga ada Muhammad Amin Kurdi, yang artinya yaitu ilmu yang diketahui hal ihwal, kebaikannya dan keburukannya jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang keempat ada Abu Hamzah. Tanda sufi yang benar ada berpikir setelah ia kaya, merendah diri setelah ia bermegah-megah,
dan menyembuhkan diri setelah ia terkenal. Sementara itu, tanda sufi yang palsu adalah kaya ia setelah berpikir, bermegah-megah ia setelah merendahkan diri, dan tersohor setelah ia bersembunyi. Yang kelima yaitu ada Ibnu Khaldun. Tasawuf semacam ilmu syariah yang timbul kemudian di dalam agamanya. Asalnya yaitu tekun beribadah, memutuskan pertalian terhadap segala sesuatu kecuali Allah. Yang keenam, Syekh Ahmad Zarruq. Tasawuf ialah ilmu yang dapat memperbaiki hati Anda dan menjadikan semesta karena Allah. Yang ketujuh, Haji Muhammad Amin Syukur, yakni sistem latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedelapan ada Sayyid Husain An-Nasr. Dapat diartikan tasawuf ialah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi dan mendekatkan kepada Allah sebagai jiwanya bersih serta memancarkan akhlak mulia. Materi yang kedua yaitu kemunculan tasawuf dalam Islam. Di sini kemunculan tasawuf berawal dari perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib ini meninggal pada tahun 40 Hijriah dan Muawiyah ini meninggal pada tahun 680 Masehi. Dalam perseteruan ini, orang-orang yang bertakwa itu berada di Ali bin Abi Thalib, sedangkan orang-orang yang menyintai duniawi itu berada di Muawiyah. Namun di saat mereka yang bertakwa ini tidak mampu untuk membela Ali dan menyelamatkan dunia dari kemiskinan, ketidakadilan, dan mengambilkan kekuasaan kepada orang yang berhak, maka tak ada jalan lain bagi orang-orang yang bertakwa itu selain menyelamatkan jiwa mereka dari kerusakan sosial setelah tak mampu menyelamatkan realitas nyata dan kerusakan. Apalagi setelah banyak orang dari kalangan ahli bait dan sahabat termuka yang gugur dalam peperangan. Di saat tantangan gerakan tasawuf semakin kompleks dan tidak sebatas apa yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, tasawuf akhirnya mengalami perkembangan pemikiran, yaitu protes sosial yang mereka lakukan, lantas mengarah pada pembentukan pemikiran tasawuf yang lebih teoritas dan metafisis. Yang materi yang ketiga yaitu ajaran-ajaran tasawuf. Inti dari ajaran tasawuf yaitu pencapaian kesempurnaan serta kesucian jiwa. Kebersihan jiwa yang dimaksud adalah merupakan hasil perjuangan yang tak henti-henti sebagai cara perilaku perorangan yang terbaik dengan mengontrol diri pribadi. Di sini beberapa bentuk ajaran yang dipraktekkan dalam tasawuf adalah sebagai berikut, di antaranya yaitu ada metode irfani. Lingkup irfani tidak dapat dicapai dengan mudah atau secara spontanitas, tetapi melalui proses yang panjang. Dengan proses ini yaitu yang dimaksud adalah makamat dan ahwal. Adapun makamat ini jamak dari makam yang artinya tingkatan dan ahwal jamak dari hal yang artinya keadaan. Nah, makamat dan ahwal ini merupakan persoalan yang harus dilewati oleh orang yang mampu perjalanan menuju Tuhan. Di sini yang pertama, makamat. Tahapan makam yang dijalani kaum sufi umumnya terdiri atas taubat, zuhud, fakir, sabar, syukur, ridho, dan tawakal. Yang pertama yaitu taubat. Secara etimologi yaitu kembali meminta pengampun. Dalam perspektif sufi, tobat dimaknai sebagai kembali dari segala perbuatan yang tercela menuju kepada Allah. Tobat di sini maksudnya yaitu penyesalan dan ingin memperbaiki diri kepada Allah. Yang kedua yaitu zuhud. Zuhud ini berasal dari bahasa Arab yang artinya benci dan meninggalkan sesuatu atau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia.
Yang ketiga ada fakir. Fakir secara etimologi artinya membutuhkan atau memerlukan. Kata fakir mengandung pengertian miskin terhadap spiritual atau hasrat yang sangat besar terhadap pengosongan jiwa untuk menuju kepada Allah. Yang keempat ada sabar. Yang kelima ada syukur, dan yang keenam ada ridho. Ketujuh tawakal. Nah, di sini tawakal yaitu menyerahkan segala perkara dan ikhtiar kepada Allah. Yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah menurut bahasa adalah menerima apa adanya atau tidak serakah. Yang B, ahwal. Istilah ahwal ini merupakan bentuk dari jamak hal. Secara etimologi, ahwal berasal dari sifat dan keadaan sesuatu. Nah, ahwal ini sering dijumpai dalam perjalanan kaum sufi, antara lain yaitu musahabah, muraqabah, khauf, raja, syauq, uns, tumakninah, musyahadah, dan yakin. Ada 5 macam. Yang pertama musahabah dan muraqabah, yang artinya musahabah yang artinya meneliti dengan cermat, dan muraqabah yang artinya waspada. Hub itu artinya cinta, raja artinya berharap, dan khauf artinya takut. Yang keempat syauq. Syauq ini rindu. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu uns, yang artinya intim. Metode yang terakhir yaitu metode makrifat. Di sini untuk mencapai makrifat seseorang juga perlu melakukan upaya tertentu seperti tahapan makamat dan ahwal. Yakni untuk yang pertama itu riyadhah, yang kedua tafakur, dan yang ketiga takziah, dan yang terakhir yaitu zikrullah. Pokok-pokok ajaran tasawuf ini ada 4 macam. 4 ajaran, yaitu yang pertama distansi, yang kedua konsentrasi, yang ketiga iluminasi dan khasyaf, dan yang keempat ada insan kamil. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, tokoh-tokoh tasawuf. Dalam sejarahnya ada beberapa tokoh tasawuf di berbagai belahan dunia Islam. Yang ini ada Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Athaillah, Jalaluddin Ar-Rumi, Ibnu Arabi, Ibnu As-Sab'in, Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Mansur Al-Hallaj, dan ada banyak lainnya. Adapun tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia ini sebagai berikut, yaitu Wali Songo, penyebaran Islam yang terkenal di Jawa, yaitu Wali Songo. Mereka adalah ada 9 wali, yakni Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus Muria, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu Syekh Hamzah Al-Fasuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Ar-Rauf An-Singkili, Syekh Abdus Somad Al-Falimdani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Samdas, Yai Haji Hashim Asy'ari, Buya Hamka, dan tokoh sufi lainnya. Yang kelima yaitu tasawuf dan hubungannya dengan dunia modern. Di sini dalam kehidupan masyarakat yang modern tetap dibutuhkan dan membimbing masyarakat menuju jalan kedamaian di tengah-tengah kehidupan modern yang dirasakan semakin gersang dan memudahkan nilai-nilai spiritualisme. Tidak dapat dikira bahwa keberadaan tasawuf bagi kalangan masyarakat modern seperti sekarang ini tetap dibutuhkan keberadaannya. Pada saat ini hati manusia telah terkikis oleh pandangan dunia materialis yang berpikir serba kebendaan. Dengan demikian, tasawuf merupakan alternatif bagi pelarian masyarakat modern yang ingin bertanya hati menuju jalan Tuhan.
Apabila manusia modern ini mengakhiri kekeliruannya berpikir dan kesesatannya yang timbul akibat perbuatan sendiri, lantaran semakin disingkirkannya dimensi kelahiran dalam jiwa, maka mau tidak mau, pandangan serta sikap hidup keagamaan harus dihidupkan kembali dalam keadaan kehidupan mereka. Karena inilah tasawuf sebagai alternatif kepada manusia modern yang telah dihadapi kehampaan spiritual dalam jiwanya dengan melakukan amalan-amalan tasawuf. Bahkan ia merupakan bagian integral dari cara pandangan terhadap masalah yang ada di dunia modern saat ini. Karenanya, di dalam Islam, tasawuf ibarat jantung sebagai bagian inti dari pewahyuan Islam. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.